Oke, nah di sini kita punya soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Sebanyak 9 gram glukosa, molekul relatifnya di sini 180 dilarutkan dalam 27 gram air pada suhu 30 derajat Celcius. Jika tekanan larutan pada suhu tersebut sebesar 31,04 mm merkuri, besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah. Nah, oke, di sini yang poin kita peroleh ialah massa glukosa. Glukosa di sini larutan non elektrolit ya. Jadi tidak perlu kita kalikan dengan faktor Van Hoff-nya ya. Nah, oke. Kalau elektrolit itu nggak perlu pakai faktor Van Hoff ya. Elektrolit baru pakai faktor Van Hoff. Nah, ini molekul relatif, massa pelarut ya air. Habis itu tekanan larutan. Nah, ini P ya. Kalau ada penurunan tekanan, nah ini adalah delta P ya. Bedain kalau ada penurunan ada deltanya gitu. Nah, ini beberapa rumus yang harus kalian ketahui. Kalau ada deltanya ya ada T-nya. Kalau nggak ada deltanya ada P semua gitu ya. P ini juga P. Nah, ini satunya lagi delta P sama juga dengan P0 dikurang P. 3 rumus ini harus di luar kepala ya. Oke, cukuplah 1 menit yang ngebacot. Oke, jadi karena di sini kan udah ada P nih ya. Ini P. Kita kan mau cari delta P, kan penurunan tekanan uap. Artinya kita harus tahu P0 dulu ya kan? Nanti bisa kita kurangin. Nah, P0 bisa kita peroleh menggunakan rumus ini ya. Nah, oke, paham ya? Oke, P-nya kan udah ada nih. P-nya nih 31,04 ya. Kita masukin 31,04 sama juga dengan, nah ini fraksi mol pelarut ya. Fraksi mol pelarut itu kan sama juga dengan mol pelarut ya. Mol pelarut dibagi mol total, mol pelarut plus mol terlarut dikali P0 ya. Nah, jadi 31,04. Nah, mol itu kan rumusnya massa dibagi molekul relatif ya kan. Nah, di sini yang berperan sebagai pelarut itu kan air. Terlarut glukosa ya. Oke, ingetin aja, air itu sebagian besar di soal sifat koligatif larutan pasti perannya sebagai pelarut ya. Sering banget tuh air ya berperan sebagai pelarut. Nah, massa air 27 ya. Nah, molekul relatif dari air itu 18. Kalian harus hafal ya. Nah, oke, atom relatif dari kan H2O air ya. H itu kan satu atom relatifnya karena ada 2, 1 kali 2 kan 2. Oksigen itu 16 jadi 18 gitu. Nah, jadi bagi ini kita tulis lagi 27 plus dibagi 18 ditambah mol terlarut. Nah, massa terlarut di sini 9. Molekul relatifnya 180 dikali P0. Nah, P0-nya ini yang kita cari ya. Nah, oke, sehingga 31 ini kita bagi ya. Nah, 31,04. Nah, ini kasih tanda kurung ya. Oke, nggak apa-apa lah kayak gini tanda kurungnya ya. Nah, karena ini yang didahulukan. 27 dibagi 18 itu 1,5 ya. 1,5. Ini 1,5 juga. Oke. Ditambah, nah ini 9 dibagi 18 kan setengah ya, berarti 0,05 ya, 1/20 ya dikali P0. Nah, oke, sehingga P0 nya kita peroleh ya, ini dapatnya itu kalau ini bentar ya, hitung-hitung dulu, 1,5 artinya 31,04 dibagi 0,97 ya, 0,97. Nah, ini dapatnya 32 mm merkuri ya. Nah, ini nih. Oke, P0 nya kan udah dapat nih ya. Ya udah masukin aja ya. 32 kan. Nah, jadi delta P sama juga dengan 32 dikurang P-nya di sini 31,04 ya. MM Hg. Nah,
Oke, jadi ini adalah tapenya kita peroleh sama juga dengan 0,96 ya mm Hg. Nah, oke, nah ini kita jadikan ke sentimeter merkuri ya. Nah, berarti naik satu tangga, iya kan? Nah, sama juga dengan 96 kali 10 pangkat min 3 cm merkuri, atau ya kalau kita buat pangkatnya pangkat min 2 jadi 9,6 kali 10 pangkat min 3 cm merkuri gitu ya. Nah, jawabannya yang B. Oke, semoga aja kalian paham. Kalau belum paham tanyakan aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa, bye.